Baik, sambil menunggu temannya, kalau lihat di jumlah peserta ada 32 ya, 32 orang. Oke, sambil menunggu temannya, Bapak akan membuka ya pertemuan kedua kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam kedua ini sesuai dengan rencana pertemuan kedua ini Bapak bisa bisa bertatap muka juga dengan kalian pada kelas online ya, atau responsi online yang tahap 2 ya, tanggal berapa sekarang teh, 20 berapa? Tanggal 19 ya? 19. Oke, 20 di tanggal 19 November ya, 2021. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan membahas ya materi kimia tentang asam basa. Tapi sebelumnya Bapak mengucapkan salut ya buat kalian semua yang masih konsisten untuk mengikuti kelas online ini ya, atau responsi online ini. Nah, kemarin kita membahas tentang hukum dasar ilmu kimia yang Bapak jelaskan kemarin ya, ada 4, kemudian disertai dengan beberapa contoh. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang asam basa ya. Nah, Pak Dendi harapkan nanti dalam pembelajaran untuk malam ini Bapak ingin kalian lebih aktif ya, bertanya. Kalau ada yang memang tidak paham juga harus ditanyakan nanti ya. Jadi kita berdiskusi supaya tidak satu arah Bapak saja, ya minimal nanti ada 2 arah dari kalian, ada yang bertanya ataupun ada yang mau menambahkan juga boleh ya. Oke, sambil menunggu temannya, bisa kalian buka ya LKS-nya, kimia bab terakhir tentang asam basa ya. Jadi halaman 51 kalian bisa lihat ya. Jadi untuk materi asam basa dan pH larutan ini, kalau dilihat dari LKS ini ada beberapa konsep ya. Yang pertama adalah tentang larutan asam basa ya. Kemudian ada menentukan pH larutan. Kemudian ada larutan penyangga. Dan yang terakhir itu ada hidrolisis garam. Jadi ada 4 ya. Nah, jadi dari keempat konsep ini ya minimal nanti kalian bisa mengetahui itu secara garis besarnya ya. Gitu. Jadi secara garis besar dari keempat konsep ini ya. Baik, Bapak akan mulai. Di sini ada PowerPoint ya. Bapak sudah membuat. Nah, ini jelas nggak ini tulisannya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, larutan asam basa ya. Nah, ini. Jadi materi tentang asam basa ini sebenarnya bukan materi baru ya buat kalian semua. Bagi kalian yang waktu SMP atau waktu MTS-nya pernah barangkali belajar IPA. Nah, dalam belajar IPA itu setidaknya disinggung ya tentang asam dan basa. Karena kalau di SMP atau di MTS ini
rumpun IPA itu disatukan ya, biologi, kimia, dan fisika itu ada dalam satu pelajaran yang disebut dengan IPA. Nah, jadi bagian dari IPA ya salah satunya adalah kimia ya. Nah, di dalam kimia ini nanti ada asam basanya gitu ya. Nah, boleh barangkali Bapak sedikit bertanya nih kepada kalian. Kalau sebenarnya kalau pengertian asam sendiri itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau jawab nggak? Silakan, ada yang mau mengemukakan pendapat. Jadi pengertian dari asam itu apa sih sebenarnya? Atau jangan ya, gimana? Boleh? Atau ion yang dapat memberikan proton, Pak, atau alternatifnya. Oke, nah ini jawaban yang sangat bagus ya. Jadi ini sudah masuk ke teorinya. Sebetulnya Bapak kenapa bertanya itu pengertian asam? Atau beginilah, barangkali gini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan asam itu yang bagaimana nih? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Atau kiwe lah, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang mau memberikan contoh? Air jeruk, Pak. Air jeruk, benar, bagus ya. Nah, ini bagus sekali nih jawabannya ya. Air jeruk. Contoh dari asam itu adalah air jeruk. Oke. Selain air jeruk apa nih kira-kira? Cuka. Wah, betul, cuka ya. Bagus. Nah, jadi apa? Buah hasem, Pak. Buah nu hasem. Buah naon tak nu hasem teh? Kan banyak buah teh. Buah no? Mangga, Pak. Buah mangga. Buah mangga nu hasem ya. Oke. Lemon, Pak, lemon. Lemon boleh. Jeruk ya lemonnya. Terus selain buah-buahan tadi apa? Cuka juga boleh. Nah, ada nggak yang lain? Kan biasanya asamannya Tomat, Pak, tomat. tomat, ya boleh lah. Selain itu Sabun, Pak. sabun. Nah, ini mulai ada sesuatu yang baru nih, sabun. Sabun ini kira-kira asam atau basa ya masuknya? Basa. Nah, kalau sabun mah ini mungkin contoh basa ya, bukan asam ya. Coba yang lain coba. Jadi gini, kemarin Bapak kan sudah bilang ya, sudah bilang ke kalian kalau apa namanya, kalian tuh harus berpikir tuh di luar, nah di luar umum. Jadi tadi kalau misalkan yang ada dalam benak kalian itu asam adalah identik dengan buah-buahan, nah coba sekarang kalau di luar buah-buahan kira-kira apa nih contohnya gitu. Nanti bagus ada yang mengatakan cuka gitu ya. Terus apa lagi nih kira-kira? Obat tetes mata, Pak. Obat tetes mata. Itu teh asam ya? Asam. Oke. Yang lain coba, ada nggak yang lain selain itu? Asam dulu ya, asam dulu nih. Apa? Air isotonik. Oke. Air isotonik ya. Baik. Oke, yang lain coba, ada nggak yang lain? Uyah, Pak, uyah. Uyah. Uyah mah garamnya. Uyah mah ya masuknya ya. Bukan asam, bukan basa. Oke. Pupuk, Pak, pupuk. Pupuk oke. Coba ada pupuk ya. Pengawet makanan, Pak. Apa? Apa? Pengawet, Pak, makanan. Pengawet makan. Pak. Ya apa? Asam lambung. Asam lambung. Nah, boleh. Nah, ini ya bagus nih. Tadi ada pengawet makanan, ya ada lah ya, ada yang bersifat asam juga. Nah, sebenarnya kalau tadi ada yang mengatakan asam lambung juga ya. Nah, ini asam lambung ini rumus kimianya itu adalah HCl ya, HCl ya, asam klorida. Nah, ini juga bagus nih ya. Nah,
ada satu lagi nih, kira-kira yang mau memberikan contoh yang contoh asam yang umum gitu, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Belum kesebut, kasihan. Soalnya ini yang apanya familiar banget lah gitu. Ada nggak Cok yang mau, selain jeruk tadinya, selain ada buah-buahan, ada asam lambung. Nah ini sudah mulai masuk ya. Ada satu lagi apa? Ada? Oke, kalau tidak ada Bapak akan kasih clue. Kalian punya motor? Yang punya motor? Iya Pak, punya Pak. Ya. Aya asamna teh dina motor eta nu perangkat motor. Iya Pak. Air aki. Nah, air aki atau tong hilap. Air aki. Bener. Air aki itu adalah asam ya. Nah, atau orang kimia itu menyebutnya asam sulfat ya. Atau ada juga yang mengatakan H2SO4, rumus kimianya mangga gitu ya. Baik, itu contoh-contoh asam. Kemudian basa nih, basa. Tadi ada yang mengatakan apa? Sabun ya, sabun basa. Ada lagi nggak yang lain coba yang bisa memberikan contoh basa? Ada nggak? Ada? Ayo. Pemutih Pak, pemutih pakaian. Pemutih pakaian boleh, ya mangga lah. Sok, ada lagi nggak yang lain? Odol Pak, odol. Odol, oke. Odol tuh sebenarnya fluoride ya. Jadi ada asamnya juga sih di sana dalam odol tuh. Deterjen, Pak. Deterjen, mangga boleh. Ada yang lain? Pembersih lantai. Ya. Citrun, Pak. Apa? Citrun. Citrun. Kalau citrun itu asam ya. Kan asam sitrat. Nah, asam sitrat itu namanya citrun. Nah, citrun itu asam, bukan basa. Kalau soda api Pak, soda api. Soda api boleh. Soda api itu NaOH, bener. Sip, bagus ya. Sampo Pak, sampo. Sampo juga boleh. Ada basanya di sana. Terus, Obat nyari lambung Pak. nah, Nyari eta anu ku padeni ditunggu-tunggu. Naon? Sekali deui, naon? lambung. Obat nyari lambung. Obat sakit mah, bener teh? Ya, karena Iya, Pak. karena begini nih, coba kalian perhatikan ya. Jadi antara asam dengan basa itu dia berlawanan. Jadi lamun perempuan lawanan laki-laki gitu ya. Lamun siang berarti malam, kan? Gitu kan? Kiri berarti kanan. Nah, kalau dalam kimia itu ada asam, nah lawannya basa. Tadi sebetulnya ada bagus ya yang memberikan contoh. Asam itu adalah asam lambung. Nah, asam lambung itu kalau orang yang punya penyakit mah itu kadar asam lambungnya meningkat gitu. Ya. Nah, supaya karena meningkat maka perlu ada penyeimbang, perlu ada penetral. Nah, minumlah dia itu obat apa? Obat sakit mah. Nah, obat sakit mah itu basa. Jadi ketika asam datang basa itu akan ternetralkan gitu. Jadi lamun tadi ayah menyebutkan contoh asam adalah asam lambung, maka sebetulnya yang memberikan contoh tadi yang jawab contoh asam adalah asam lambung tuh secara otomatis dia harus bisa memberikan contoh basa. Berarti basanya adalah tadi obat sakit mah ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, dari kesimpulan bagus ya tadi banyak yang memberikan contoh di antara kalian tuh contoh asam, contoh basa. Nah, jadi ditariklah sebuah kesimpulan. Tapi ini adalah pengertian waktu zaman di SMP atau di MTS baheulanya kalian bahwa oh ternyata asam itu yang rasanya masam. Jadi anu hararasem rasana eta asam cenah gitu. Lamun basa berarti rasanya pahit gitu. Jadi basa mah pahit karasana gitu. Makanya lamun pengertian asam adalah yang rasanya masam dan basa adalah yang rasanya pahit, itu lebih kepada pengertian secara rasa gitu. Tapi jangan coba-coba nantinya
lamun di laboratorium atau nanti kalian masuk jurusan kimia ya. Ya asam lain asaan heula oh asam. Itu jangan, nggak boleh. Jadi tidak boleh mengidentifikasi asam atau basa itu dengan cara dicicipi, nggak boleh kalau di laboratorium ya. Karena ada beberapa asam dan basa itu kalau kemakan berbahaya. Jadi dengan asumsi itu membahayakan tubuh kita ya. Beda lamun misalkan dengan tadinya jeruk teh asam teh asaan. Wah asam berarti asam. Itu mengidentifikasi asam dan basa itu tidak boleh dengan mencicipinya kita dengan rasa tadi ya. Tapi memang nanti ada kesananya istilahnya yang disebut dengan indikator. Jadi indikator itu adalah alat ya untuk ataupun bahan untuk mengidentifikasi apakah dia asam atau basa. Sebetulnya nanti ada kita pelajari. Baik, kemudian di sini Bapak ada peta konsep ya. Nah, ini larutan. Kembali lagi ke konsep larutan. Supaya kalian bisa melihat nih posisi dari asam dan basa itu ada di mana. Jadi kalau bicara tentang larutan tuh ada dua di sini, ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit gitu. Ya. Nah, kemudian di sini larutan elektrolit itu dia bersifat sebagai penghantar listrik ya. Nah, kalau non elektrolit itu dia bukan penghantar listrik gitu. Nah, larutan elektrolit ini bisa 3 kemungkinan ya. Dia bisa larutannya bersifat asam, kemudian larutannya bersifat basa, dan larutannya garam. Yang tadi uyah teh. Nah, uyah tuh dia posisinya di mana? Jadi uyah itu posisinya dia bukan asam bukan basa, tapi dia adalah larutan garam gitu. Ya. Nah, kemudian asam ini ada yang disebut dengan kekuatan asam ya. Ya, kekuatan asam itu berarti ini seberapa kuat nih asam nanti ditentukan oleh nilai tetapan ionisasi dan nilai pH-nya. Termasuk juga basa ya. Nanti basa ada kekuatan basa sama ya ditentukan dengan pH dan tetapannya ya. Kemudian garam. Nah, kalau garam tuh dia dapat mengalami ionisasi ya. Nah, kemudian garam juga bisa bersifat netral ya. Kalau netral tuh berarti pH-nya 7 ya. Oke. Kemudian kalau larutan non elektrolit di sini adalah bukan sebagai penghantar listrik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak Pak, alhamdulillah. Nah, baik. Nah, Bapak akan coba mengilustrasikan begini ya. Pak Dendi, kenapa itu muncul istilah pH misalkan di sini nih, ya. Nah, jadi ada istilah pH di sini. Jadi pH itu sebetulnya untuk menunjukkan ukuran ya, ukuran kekuatan asam dan basa. Jadi nanti si nilai pH teh ya, ini nilai pH. Itu nilai pH itu 1 sampai 7 gitu. 1 sampai 14, sorry. Nah, 1 sampai 14. Jadi nanti dari 1 gitu ya, Bapak tulis di sini, dari 1 terus dia akan menuju ke 7. Nah, dari 7 dia akan menuju ke 14 gitu. Nah, jadi pada saat pH-nya 7 ini itu adalah larutan bersifat netral gitu. Ya. Jadi kalau 1 sampai di sini 1 sampai ke 7 ini sifatnya asam. Nah, dari 7 ke 14 ini sifatnya apa? Basa gitu. Nah, jadi enak lamun misalkan gitu. Tadi ada yang ngambil contoh misalkan asam lambung misalkan. Ini asam lambung misalkan. Pada ini ambil contoh asam lambung. Itu pH-nya pasti berapa kemungkinan? Bisa 1, bisa 2,
bisa 1,5 ya. Intinya nilai pH-nya tuh antara 1 sampai dengan 7 gitu. Itu pH-nya 1 sampai dengan 7 gitu. Kemungkinannya. Atau tapi tidak pas 7 gitu ya. Karena kalau pas 7 dia adalah netral gitu. Ya. Nah, kemudian kekuatan di sini, karena di sini ada kekuatan asam ya. Kenapa? Ditentukan oleh pH. Jadi semakin kecil nilai pH itu semakin asam. Ambil contoh kieu misalkan. Ada asam HCl nya. Anggap pada ini HCl. HCl misalkan pH-nya adalah 2. Kemudian ada HCl yang lain. pH-nya adalah 3 misalkan. Nah, pertanyaan Pak Dendi adalah mana yang lebih kuat sifat asamnya? Yang 2, yang pH-nya 2 atau yang 3? Gimana? Mana yang lebih kuat? Yang mana? Ada yang mau menjawab? Ada? Silakan. Mana yang lebih kuat sifat asamnya? Yang pH-nya 2 atau yang pH-nya 3? Ada yang mau menjawab? Revalina, ada Revalina nggak? Agung, ada Agung? Yang pH-nya, yang sifat asamnya lebih kuat yang mana nih? Yang pH-nya 2 atau yang pH-nya 3? Iya, Pak. Hei, kan tadi naon cek Bapak? Semakin apa? 2 Pak, 2. Yang 2. Karena kan tadi semakin kecil nilai pH itu semakin kuat, ya. Gitu. Oke, jelas ya? Oke, yang berikutnya adalah ini ya, teori asam basa. Nah, teori asam basa ini yang pertama ini ada teori asam basa Arrhenius ya. Jadi menurut Arrhenius adalah asam adalah zat yang dapat menghasilkan H+ dalam larutan dengan pelarut air gitu. Jadi tadi misalkan Pak Dendi ambil contoh ya, ambil contoh adalah HCl gitu nya. Nah, HCl ini bersifat asam. Kenapa? Karena ketika dilarutkan dalam air itu melepaskan ion H+ gitu. Jadi ion H+ ini yang membawa dia sifat asam dari apa? Dari HCl itu sendiri gitu. Ya. Contoh lain misalkan ketika Pak Dendi punya H2SO4 nih. Ya, ini air aki teh anu tadi. Ya, H2SO4, air aki ya, asam sulfat. Ini kalau dilarutkan dalam air, nah ini kalau dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan 2 ion H+, ya. 2 ion H+ ditambah ion sulfat SO4 2-. Jadi terjadilah ion H+ ini. Gitu. Jadi H2SO4 itu dia menghasilkan ion H+. Makanya H2SO4 ini disebut sebagai larutan yang bersifat asam. Gitu. Jadi zat yang dapat menghasilkan H+ ya dalam larutan dengan pelarut air gitu. Dalam pelarut air. Kalau misalkan Pak, kalau pelarutnya bukan air apakah bisa? Nggak bisa. Jadi kalau Arrhenius ini lebih spesifik dalam pelarut air gitu. Ya. Menghasilkan ion H+. Nah, kemudian yang berikutnya adalah basa. Kalau basa ya, kalau basa dia akan menghasilkan OH-. Tuh, jadi ciri khas basa itu OH-. Jadi menghasilkan OH- dalam pelarut air, ya, pelarut air. Jadi menghasilkan ion OH- dalam pelarut air. Contoh tadi nu ieu tah, soda api teh ada yang menyebut tadi gini, soda api.
ya. Nah, kalau dilarutkan itu jadi Na plus dan OH-. Nah, jadi OH- ini yang membawa sifat apa? Sifat basa. Contoh lain misalkan ya. BaOH 2 kali misalkan. BaOH 2 kali. Ini kalau diuraikan ya, kalau dilarutkan dalam air dia akan terurai menjadi ion Ba2 plus dengan 2 OH-. Nah, jadi ada ion OH- yang dilepaskan ya oleh BaOH 2 kali tadi. Maka BaOH ini dia bersifat basa karena dia menghasilkan ion OH-. Contoh lain misalkan ada KOH gitu ya. Nah, ketika KOH itu dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi K plus dan OH-. Ya. Nah, dihasilkan ion OH- ya. Maka si KOH ini dia bersifat basa menurut Arrhenius ya. Sekali lagi dalam pelarut air. Ini kata kuncinya. Jadi kata kuncinya pelarut air dan OH-. Sok, ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Pengertian dari apa asam dan basa menurut Arrhenius ya. Jadi sekali lagi asam adalah apa? Zat yang dapat menghasilkan H+ dalam larutan ya dengan pelarut air. H+ ya. Kalau basa adalah zat yang dapat menghasilkan OH- dalam larutan dengan pelarut air. Gitu. Nah, berikutnya ada, nah ini keterbatasan teori Arrhenius. Jadi Arrhenius itu punya keterbatasan. Nah, ketika NH3 dilarutkan dalam air, ternyata NH3 bisa menghasilkan OH-. Gitu. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius. Gitu. Makanya nanti ada ada teori yang bisa melengkapi sebenarnya ya, melengkapi dari teori Arrhenius. Jadi tadi mah kan lamun kenyataan mah lamun NH3 dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+, ternyata ia menghasilkan OH- gitu. Ya. Ini tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian ada juga reaksi tanpa pelarut air. Kumaha? Nah, ini Arrhenius bukan reaksi asam basa. Jadi artinya di sini Arrhenius tidak bisa menjelaskan lah kalau misalkan pelarutnya bukan air gitu. Nah, ada kemudian ada teori namanya teori Bronsted-Lowry. Nah, jadi Bronsted-Lowry ini ngejawab tadi beberapa pertanyaan ya, beberapa kasus yang tidak bisa dijawab oleh Arrhenius gitu. Dijawab oleh Bronsted-Lowry ini. Jadi kalau menurut Bronsted-Lowry bahwa asam itu adalah sebagai donor proton gitu ya. Donor itu dia pemberi ya. Pemberi proton, sedangkan basa adalah akseptor proton atau yang menerima gitu. Jadi ini penemunya itu dua orang ya, ini Bronsted, ini Lowry gitu ya. Ada Bronsted-Lowry gitu. Nah, suatu reaksi asam basa dapat berlangsung tanpa ada medium air. Kan tadi mah Arrhenius mah terfokus pisannya pada pelarut air. Nah, kalau si Bronsted-Lowry ini dia bisa menjelaskan gitu ya. Kalau mediumnya bukan air gimana gitu. Nah, ini contohnya di sini ya. Di sini NH3 ditambahkan H2O menghasilkan NH4 plus dan OH- gitu ya. Nah, tugas kalian adalah ini NH3 itu sebagai basa gitu. Kan tadi menurut Bronsted-Lowry kan di sini tuh asam itu adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor yang menerima gitu ya. Yang memberi asam, yang menerima adalah basa. Nah, kita coba aplikasikan di sini ya. Kita coba aplikasikan di sini. Nah, ini langkah pertama, kalian pasangkan dulunya NH3 pasangkan dengan NH4+. Nah, ini tuh pasangkan. Terus H2O
pasangkan dengan OH- ya. Gitu. NH3 pasangkan dengan NH4+, H2O pasangkan dengan OH-. Coba kalian cek ya. Nih NH3 dengan H2O nih. NH3 berubah jadi NH4+, H2O berubah menjadi OH-. Di antara NH3 dengan H2O mana yang H-nya berkurang? Coba pilih, silakan. Ada yang mau jawab? Apa Pak pertanyaannya Pak? Oke. Bisa diulang Pak? Perhatikan ya, perhatikan. Tolong ini disimak ya, disimak nih. Jangan tidur nih, jangan tidur, disimak. NH3 berubah menjadi NH4+, ya. Kemudian H2O berubah menjadi OH-. Pilih oleh kalian antara NH3 dengan H2O, mana yang H-nya berkurang? H2O Pak. H2O, betul ya. Sip, bagus. H2O berubah menjadi OH- kan H-nya berkurang ya. Betul? Betul ya? Betul, Pak. Nah, berarti H2O ini dia mendonorkan H+. Kepada siapa? Kepada NH3. Berarti kalau H2O dia mendonorkan, berarti dia adalah sebagai asam gitu. Berarti NH3 dia sebagai basa. Karena dia menerima kan? Menerima apa? Menerima ion H+ dari H2O gitu. Sehingga ketika H2O ini memberikan ion H+ ke NH3, H2O jadi berkurang, jadi OH-. Si NH3 bertambah H-nya, jadi NH4+. Gitu. Nah, di sini terjadi kebalikannya. NH4+ dia mendonorkan lagi. Ke siapa? Ke OH-. Mendonorkan apa? Mendonorkan H+. Berarti NH4+ di sini sebagai asam. OH- di sini sebagai basa. Paham tuh? Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Was, nanti ini keluar di ujian kalian nggak bisa jelasin, bahaya. Bapak ingin nanti kalian bisa ngejelasin nih. Kalau nanti keluar soal ini di ujian. Gitu. Soalnya ujiannya esai nanti, bukan PG. Jadi kalau PG bisa ditebak, kalau esai nggak bisa. Jadi kalian harus mengingat nih, gitu. Ya, harus bisa menjelaskan. Gimana? Oke, sekarang Pak Denny ambil contoh yang kedua. HCl pasangkan dengan Cl-. NH3 pasangkan dengan NH4+. Coba pilih antara HCl dengan NH3. Mana yang H-nya berkurang? HCl Pak. HCl. HCl. Betul, berarti HCl kalau H-nya berkurang, kenapa bisa berkurang? Karena si HCl ini memberikan ion H+, mendonorkan, memberikan proton teh H+, ke siapa? Ke NH3. Maka si HCl ini bersifat asam, ini bersifat basa. Sehingga apa? HCl karena dia ngasih satu jadi Cl- ngurangan H-nya. NH3 karena diberi nambah jadi NH4+. Di sini terjadi kebalikan. NH4+ dia ngasih satu, ngasih mendonorkan ke siapa? Ke Cl-, sehingga ini adalah asam, nah ini basa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Sok, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Oh, berarti Pak, kalau misalnya kan yang nomor 2 kan HCl. Rubah ke Cl, berarti H-nya kan satu teh langsung habis gitu ya Pak? Betul. Iya, habis jadi Cl-. Karena kan tadi dia si HCl ini kan gaduh hijinya H-nya. Karena dikasih hiji ya, jadi nggak punya H gitu. Iya Pak, Paham ya? Coba. Pak. Tuh kan ini pemberi kan ya tuh, ngasih kan, penerima. Tuh, kan sama ya. Nah, kayak kasus di sini. Apa namanya? Misalkan Pak Denny ambil contoh lain ya. Contohnya gini. Coba misalkan Bapak punya
CH3 ya, COOH gitu ya, COOH ditambahkan HPO4 gitu ya, HPO4 2-min gitu ya, 2-min ya, menghasilkan CH3 COO- gitu ya. Nah, ini ditambahkan H2, oh ini min ya, HPO4 min 2-min ya. Ini jadi H2PO4 min gitu. Nah, gitu. Ini 2-min, ini min. Coba di sini mana asam, mana basa? Ayo. Bisa? CH3 COOH sebagai asam, Pak. Iya, betul. Karena dia memberikan satu ke sini ya. Nah, ini pasangan kan? Ini pasangan, ini pasangan. Gitu. Berarti ya sebagai naon HPO4 2-minnya? Sebagai basa. Berarti ya sebagai CH3CO. Basa. Berarti ini sebagai karena dia ngasih ke sini. Oke, bagus. Berarti menyimak berarti ya. Bapak Dini sudah bisa nyimpulkan, berarti kalian hebat. Bisa mencerna. Oke. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau menjelaskan? Mau bertanya dulu? Nah, jadi dua teori itu mudah-mudahan kalian bisa ingat ya. Jadi, apa teori asam basa Arrhenius itu bagaimana? Teori Brasseler itu bagaimana? Gitu. Nah, coba kalian buka halaman 59. Ada 59? Silakan dibuka dulu. Udah, Pak, udah. Udah. Baik, nomor 1 kalian lihat di sana. Kumaha nomor 1? Nomor 1 sudah? Menurut teori Lewis, H2O di sana sebagai oh ya, ini nomor 1 kita lewat dulu aja, lewat dulu. Nomor 8 dulu, lupa Pak Denny. Coba nomor 8 dilihat. Abi tacan gaduh bukuna, Pak. Nah, kamana wae atuh? Tacan gaduh mah? Murid baru, Pak. Oh, murid baru. Sok, coba yang sudah ada, lihat nomor 8. Yang sudah ada. Yang sudah ada, lihat nomor 8. H naon teh? S terus tambah naon? HSO4 tambah H2O kesetimbangan menghasilkan H3O plusnya tambah naon? SO4 2-min. Nah, pasangkeun ieu jeung ieu kan pasanganana. Jeung ieu kan pasangkeunana. Terus ieu pasanganna dengan ini. Coba pilih oleh kalian. HSO4 min H2O. HSO4 min menjadi SO4 2 min. H2O menjadi H3O plus. Mana nu hana berkurang? HSO4, Pak. Berarti lamun begitu ia memberikan satu ke sini kan? Mendonorkan. Berarti ini sebagai apa? HSO4 min. Asam. Berarti ini sebagai H2O Basa, Pak. basa. Yang ini siapa yang nyumbang? H3O plus atau SO4 2 min? Hah?
Ayo. Balikan kan ini pasangannya H2O pasangannya dengan H3O. Nah, berarti sebagai asam kan nggak mungkin ieu basa nyambung kan? Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Nu iya asam, nu ieu nggak mungkin asam kan? Kan pasangannya pasti ieu Basa Pak. basa. Basa. Nah, gitu. Oke, berarti jawabannya naon tah? Nomor 8 teh cing. Asam basa konjugasi nu mana berarti? Ayo, yang mana? C bukan Pak. Salah, bukan C. Yang D. Pasangan, kalau pasangan kan tadi Bapak udah bilang HSO4 min pasti pasangannya dengan SO4 2 min. H3O plus pasangannya dengan H2O. Nggak mungkin kan HSO. Bukan Pak. Yang mana? Yang E bukan Pak. Jawabannya yang E bener. Bukan Pak. Bukan yang A, yang A mah teu nyambung. HSO4 min dengan H2O nggak nyambung. Itu panahna tuh, panahna. Nu ieu ya tingali. Iya kan jeung iya pasanganna kan mau mungkin jeung nu lain H2O dengan ini dengan H3O plus ya. Jadi jawabannya mana sekali lagi? E. Yang E betul ya. Oke, baik, gimana sok ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Coba dibuka halaman 56. Larutan penyangga. Ada larutan penyangga? Silakan. Larutan penyangga. Di sini ada M. Randy, ada M. Randy nggak? M. Randy. Ada Pak. Coba M. Randy bisa ini menjelaskan pengertian dari larutan penyangga apa? Insya Allah bisa Pak. Sok, kumaha? Jelaskan, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Larutan yang dapat mempertahankan pH. Oke. Terus contoh dari larutan penyangga itu contohnya apa nih? Ada nggak? Ada nggak contohnya? Ada yang mau menjelasin nggak? Contoh dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Salsabila mau memberikan contoh nggak? Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Mau memberikan contoh? Enggak mau. Jadi larutan penyangga tadi yang dibacakan oleh M. Randy ya, bahwa larutan penyangga itu larutan yang bisa mempertahankan pH gitu. Jadi ketika misalkan ada larutan penyangga ya, nah ini gini, setiap zat ya atau setiap larutan ketika ditambahkan asam atau ditambahkan basa itu pH-nya akan berubah. Ya, itu sunatullahnya begitulah. Jadi kalau misalkan Pak Dendi nih punya larutan nih, ya, dengan pH misalkan 3, dengan pH 3 misalnya. Nah, ketika masuk larutan asam, ya, ditambahkan asam, itu pH-nya bakal turun. Karena tadi kan sifat dari asam tuh pH-nya rendah gitu.
Jadi kalau tadi pH-nya 3 ditambahkan asam, dia akan berubah jadi 2, jadi 1 gitu. Itu sunatullahnya begitu. Ya. Nah, kalau ditambahkan basa, ya, kalau ditambahkan basa, contoh misalkan Bapak punya larutan dengan pH 3. Nah, ketika ditambahkan basa, pH-nya bakal naik. Ya, bisa jadi 4, bisa jadi 5, atau bisa jadi 6 atau 7. Jadi pH-nya bakal naik. Nah, itu sunatullahnya begitu. Nah, kalau larutan penyangga mah, ya, kalau larutan penyangga, jadi ketika ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa, ini pH-nya itu relatif tidak berubah. Nah, memang pada prinsipnya berubah, cuman dianggap sangat kecil lah gitu perubahannya. Gitu. Jadi bukan berarti memang tidak berubah, cuman tidak drastis perubahannya. Ya, sama kan dengan tadi Bapak menanyakan contoh, misalkan contoh larutan penyangga itu adalah, nah salah satunya adalah larutan penyangga itu ada pada cairan infus. Kalau kita sakit di rumah sakit, orang-orang yang sakit itu kan suka diinfus nih. Nah, isi dari infusan itu adalah larutan penyangga. Gitu. Ya, gak kebayang kan kalau seandainya orang dimasukkan cairan ke dalam darah, itu pH darah kita itu sekitar 7,4 ya kalau nggak salah ya, 7,4. Jadi ketika misalkan ada larutan yang asam masuk, itu pH-nya bakal turun gitunya, dropnya turun banget, bisa nyampe 6 ataupun berapa gitu. Itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jangankan turun 1 digit gitu, turun 0, juga itu berbahaya gitu. Nah, kalau dimasukkannya ada larutan penyangga, itu tidak akan mempengaruhi nilai pH-nya gitu. Jadi pH darah kita itu nanti stabil, tidak keracunan gitu. Nah, salah satunya itu ya. Contoh. Cairan itu kan cairan dalam darah kita ya, cairan sel, cairan itu larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu larutan yang bisa mempertahankan pH gitu. Ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada hidrolisis garam ya. Hidrolisis garam nih. Di sini ada mutia ambar, nggak? Mutia ambar, bisa dengar suara Bapak nggak? Halo? Neng Imas, dengar suara Bapak nggak, Neng Imas? Ada Neng Imas? Ada, Pak. Coba Neng Imas bisa memberikan penjelasan apa yang disebut dengan hidrolisis garam? Bentar, Pak. Apa sih hidrolisis garam itu? Ada nggak? Yang lain ada yang mau menjelaskan tidak hidrolisis garam? Aku, Pak. Ya, silakan. Salsabila. Mangga, kumaha? Hidrolisis adalah suatu reaksi peruraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah peruraian garam menjadi ion positif dan ion negatif yang terjadi di dalam air. Nah, jadi kan bagus ya, dari namanya juga udah kelihatan kan, hidro dan lisis. Hidro itu air, lisis itu penguraian. Jadi hidrolisis garam itu bagaimana garam di dalam air itu diurai, yang tadi disebutkan oleh Salsabila ya. Jadi hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan ion negatif yang terjadi di dalam air gitu. Ya. Nah, itu adalah contoh dari pengertian dari hidrolisis garam. Dan yang mendasari hidrolisis garam itu adalah sebetulnya teori Bronsted-Lowry yang tadi gitu. Jadi teori Bronsted-Lowry ini sebetulnya teori yang dipergunakan gitu dalam
penjelasan tentang hidrolisis garam. Ya, seperti itu. Nah, ini tolong ya, jadi oleh kalian dipahami 4 konsep tadinya, tentang teori asam basa, kemudian bagaimana tadi kekuatan asam basa dilihat dari pH kan, kemudian tentang larutan penyangga, kemudian tentang hidrolisis garam gitu. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Kita buka forum diskusi nih, silakan. Masih ada waktu 10 menit nih. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Silakan. Sinta di sini, Sinta AL, ada mau ditanyakan nggak? Nabila, ada Nabila? Atau di sini ada Anissa, Patricia. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak yang mau ditanyakan, Sob? Agung A di sini, Agung, ada Agung? Risna Guntara, ada Risna Guntara? Kamarana ya teh. Sulis, ada Sulis nggak? Iya, Pak, ada. Mau ditanyain Sulis? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sulis. Bapak ini mah yang kemarin nggak apa-apa? Sok boleh, bagus. Gimana? Kan yang halaman 48, yang nomor 10. Kan Ya? kan kemarin teh jawabannya C ya. Iya. Kan di sini teh memiliki perbandingan hidrogen oksigen 1/8. Betul. Kan kalau C mah berbanding kan Pak, 2/16 teh kan 1/8. Iya. Apa emang C jawaban? Ya, jadi kan intinya si H2 dan O2 itu Sulis ya, perbandingannya harus 1/8. Itu perbandingan paling kecilnya. Jadi ketika misalkan sama Sulis dikali 2 nananya, jadi 2/16 itu boleh. Karena lamun 2 kalau 2/16 itu diperkecil jadi 1/8. Ngerti tidak? Iya, tapi kan yang ditanyain yang tidak memiliki perbandingan kan Pak? Oh, pertanyaan nananya. Benar. Iya, jadi Oh, siap. Berarti meren pertanyaan aku udah dirubah heula atau nya? iya. Siap. Oke, bagus. Berarti kamu jelinya ngelihat pertanyaannya. Oke, bagus ya. Terima kasih buat Sulis nih. Jadi sudah mengkoreksi bahwa kembali kepada pertanyaan ya, pertanyaan. Oke. Baik, sebetulnya ada satu lagi nih tentang yang kemarin ya, yang kemarin Pak Dendi lupa menjelaskan karena kemarin ada gangguan gangguan mospen Bapak kemarin, baterainya habis. Nah, sekarang sedikit Bapak menjelaskan tentang massa molekul relatif ya. Nih, layarnya jelas nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Contoh begini, misalkan Bapak punya AR ya, atom AR itu atom relatif ya. Dari H adalah 1, misalkan oksigen itu adalah 16 misalkan.
Nah, pertanyaan Pak Dendi adalah berapa MR dari H2O? Nah, MR ada. Kalian coba lihat di sini, H-nya ada 2 ya, ada 2 atom H-nya. Nah, ada berarti 2 dikali AR dari H gitu ya. Nah, ditambah nanti AR dari O. Nah, di sini O-nya ada 1 ya. Jadi 1 kali ARO. Maka nanti akan diketahui nih MR dari H2O itu sendiri. Jadi 2 dikali H-nya kan tadi 1 ya. 1 ditambah nanti 16 gitu. Oksigen adalah 16. 2 kali 1 adalah 2 ditambah 16 berarti ini 18. Nah, ini MR dari H2O. Gitu. Kemudian nanti kalau ada S misalkan ini 32 misalkan. Nah, Pak Denny nanya sekarang MR dari H2SO4. Coba ini gimana nih? Gimana? Atom apa saja yang ada di dalam H2SO4? H, S, dan O kan? Berarti 2 kali ARH gitu ya. Ditambah AR dari S, ada 1 ya. Ditambah 4 kali AR dari oksigen. Kenapa 4 Pak Denny? Karena ini ada 4 ya. Jadi ini 2 dikali 1 ditambah S-nya adalah berapa? 32 misalkan. Ditambah 4 dikali oksigennya adalah 16 gitu. Ini berarti 2 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 berarti 40. Berapa? 64 ya. Ini 64. 2 tambah 32 berarti 34. 34 ditambah 64 berarti 98. Bisa nggak menentukan MR? Bisa nggak? Sok. Sulis bisa nggak menentukan MR kayak gini? Nggak tahu, belum ngerti. Belum ngerti. Oh, sekarang coba MR dari CO2. Ada unsur apa aja Sulis di dalamnya? C sama O. C-nya ada berapa? Ada 1. 1. Berarti 1 dikali AR dari C. Kalau O-nya ada berapa? Ada 2. 2 dikali AR dari O. Gitu kan? Dari O. ARC, ARO itu sudah diketahui kan? ARO-nya 16, ARC-nya 12 gitu. Jadi, cuma 1 kali 12 ya? 2 kali. Jadi, di saudara 1 kali 12? 12 tambah ditambah 32. Jadi 40? 4. Nah gitu. Ngerti nggak? Oh, iya ya. Lagi Sulis. Kalau C6 H12 O6. Ya kumaha Sulis? Kumaha? Ulangi di sini ya. C6 H12 O6. AR dari C adalah 12. Kemudian H-nya adalah 1 dan O-nya adalah 16. Berarti MR-nya kumaha? Yo. Berarti 1 kali AR 6. Kan dia genep. Ya. Kan C6 H12 O6. Berarti C-nya ada 6 kan? Iya. 6 kali AR dari C tambah 12 kali dari H. ARH terus satu lagi 6 kali kali AR dari O. Jadi 6 kali berapa? Berarti 6 Kali 12 tambah 12 kali ditambah 12 kali tambah 6 kali ditambah 6 dikali 6 16. 6 ini 72 ya. Ini 12. Ini 96. 72 tambah 12 itu 84. 84 tambah 8 genep berarti 180. Bisa nggak? Ya. Kebayang ya? Udah ngerti.
Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan nggak? Sulis ngerti ya? Ya, Pak. Ada yang bertanya lagi? Menentukan AR dan MR? Baik, kalau tidak ada, barangkali itu saja ya hari ini. Bapak sudah pas 8:30. Mudah-mudahan besok kita ketemu. Gimana? Iya? Sulis, gimana? Jadi yang nomor tadi 48, nomor 10, jawabannya jadi apa kalau bukan C? Nah, berarti itu dicek lagi nya. Dicek lagi. A. Coba ya, orang-orang jawab dulu atuh. Bentar. Kita jawab dulu. Kita jawab dulu nomor. Oke, layarnya jelas nggak? Layarnya jelas ya? Coba yang A dulu. Ini halaman berapa, Sulis? Halaman 48 ya? 48. Nomor 10-nya. Nah, yang A, coba yang A. Ini kan hidrogen. Ini banding oksigen. Ini hasilnya H2O misalkan ya. Nah, yang A itu hidrogennya 0,5. Oksigennya adalah 4 gitu. Nah, ini 4,5 gitu. Ini coba dikali 2 semua. Misalkan ini kali 2 semua. Berapa ini? 0,5 kali 2? 1. Ya kali 2? 8. Ya kali 2? 9 meureun 90. Ya, kan 4,5. Berarti 1 banding 8. Cocok. 8. Gitu kan? Yang B ayeuna nu B. Sabaraha? 1 ya 10 ya 9. Tapi ya sisanya ada sisa di sini. Sisa dari oksigen tuh 2 gram gitu. Ya. Betul tuh? Ya, Pak. Iya we dikurangi. We sisana kurangi 2 sabaraha, Neng? Kan dikurangi 2. Sisanya sabaraha? Nah, berarti 1 banding 8. Nah, cocok. Gitu? Oke? Ngerti tuh? Anu C jelas. Anu C mah kan dia 2. Di dia sabaraha genep? 11. Iya na 18, ya kan? Ah, ieu mah bagi 2 sadayana, bagi 2. Hiji, 1. terus 8, kan dia 16. Ya. 8. 1 banding 8 juga, ini cocok. Ya kan? Iya, Pak. Ah, enak anu D. Coba anu D sabaraha? 4. Terus banding 30 36 menjadi berapa? 36. 36. Di sini sisa naon? Sisa 6 gram H2. Sedangkan H2 na di dia sabaraha? 4. Nya dikurangi genep. Mungkin teu negatif. Teu mungkin ya. Oh, berarti ya salah tanu D gitu. Ngerti teh? Ya, nu D salah. Tidak 1 banding 8 deui, ieu mah geus dikurang. Ah, enak nu E. Anu E saudara nih. 5 terus sabaraha? 32. Di diana sabaraha? 30. Nah, terus sisana naon di dia? 1 gram. 1 gram H. Ya 5 dikurangi 1. Dikurang hiji sabaraha? 4. Jadi engke ya 4 banding 32 kan gitu. Dibagi 4 sabaraha? 1 banding
bagi 4 oge 8. Berarti ya bener ya. 8 Pak. Berarti anu salah nu mana? D. Berarti D jawabannya gitu. Karena pertanyaan itu yang tidak memiliki perbandingan massa 1:8 gitu. Yang tadi dikoreksi sama Sulis. Jadi A, B, C dan E itu semuanya 1:8 gitu. Kumaha? Paham teu? Sulis ngerti teu? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, sampai ketemu besok ya sama Pak Dendi yang kelas 10-1 ya, bagian A, bagian B besok teh. Bagian A ya. Jadi bagian A sampai ketemu besok ya sama Bapak. Bawa LKS kimia dan fisikanya besok ya. Jadi bisa saja nanti Bapak ngebahas yang fisika, bahas kimia gitu. Oke, kayaknya cukup sekian pada malam ini. Kita ketemu besok yang jadwal reguler ya, jadwal kebagiannya. Dan besok kita akan bahas fisika di responsi berikutnya ya, pertemuan ketiga. Tapi besok masih siang kalau nggak salah, 1:30 ya. Jadi nanti Bapak ada pemberitahuan selanjutnya ya untuk besok. Tidak mengganggu KBM yang reguler ya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan ya. Baik, itu saja barangkali ya malam ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini adalah jalan untuk kalian semua yang ikut ya. Ini mudah-mudahan jadi langkah awal ya kalian untuk menuju kesuksesan kalian ya. Jangan lupa setelah bubar pembelajaran responsi kali ini, seperti biasa Bapak kemarinnya udah ngerekap ya siapa-siapa yang hadir pada pertemuan yang pertama. Nah, jadi pada pertemuan kedua juga silakan di grup membuat absensi ya, membuat absensi siapa yang hadir pada malam ini ya. Sampai ketemu besok dengan Bapak untuk yang reguler yang kelas 10-1A bagian A ya, dan siangnya kita ketemu lagi pada pertemuan tambahan online atau responsi online yang ketiga. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya ya.